di mana bangunan itu posisinya bersudut atau tidak sejajar dengan batas lahannya, maka jarak minimum atau jarak bebas minimum antara sudut ini dengan batas lahannya itu adalah setengah dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh bangunan tersebut. Namaste semuanya. Hari ini kami akan membahas mengenai topik. Jadi karena kami berdua di sini bisa dilihat karena sedang ada physical distancing di antara saya dengan Wery. Jadi tidak ada salahnya kalau hari ini kita membahas topik terkait jarak bebas antar bangunan. Inilah jarak bebas. Jadi jarak bebas antar bangunan atau suatu bangunan dengan batas lahannya ataupun elemen lainnya di luar lahannya itu ada beberapa. Jadi pertama ya tentunya jarak bebas antar bangunan, kemudian terhadap batas lahannya, kemudian ada juga terkait GSB atau garis sempadan bangunan, kemudian ada juga garis atau jarak bebas secara vertikal seperti misalnya KKOP, ketentuan keselamatan operasional penerbangan, yaitu menyatakan berapa sih tinggi maksimum bangunan agar pesawat yang tinggal landas atau mendarat di suatu bandara bisa beroperasi dengan aman. Dan juga contoh lainnya adalah jarak bebas apabila suatu bangunan itu berlokasi di dekat menara sutet. Jadi jarak bebas ini bukan cuma horizontal tapi secara vertikal juga ya. Seperti ya tadi kalau KKOP terkaitannya ya kan jarak bebas vertikal. Terus ada juga ya tadi kondisi-kondisi existing kayak menara sutet atau jalan atau dengan tetangga, atau bisa juga kaitannya dengan kondisi lahan, misalnya ada sungai, sempadan sungai, itu juga jarak bebas sebetulnya ya. Itu sedikit banyak terkait juga dengan teknis konstruksinya nanti ya. Ya. Makanya tidak hanya manusia yang mengenal physical distancing, tapi juga bangunan, dan ini bangunan ini sudah mengenal physical distancing, sudah diatur dari dulu sebelum pandemi dan bahkan sudah diundang-undangkan seperti di kota-kota besar seperti di Jakarta itu sudah ada perdanya. Ya, yang terbaru ini Perda nomor 135 tahun 2019 juga mengatur mengenai bagaimana ketentuan jarak bebas. Sebenarnya perda ini mengenai jarak bebas hampir mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman ada sedikit penyesuaian. Ya, kita sebagai perencana juga tentunya mengacu ke regulasi yang ada. Ya, ini jadi acuan kita untuk mendesain seperti apa. Ya. Oke, jadi pertama mengenai jarak bebas antar bangunan atau terhadap batas lahannya. Jadi kalau di perencanaan atau tata bangunan kita mengenal ada prinsip bentuk piramida. Jadi di sini seperti rekan-rekan bisa lihat di gambar yang saya tayangkan ini. Jadi jarak bebas suatu bangunan pada lantai 1 sampai lantai 4 itu adalah 4 meter dari batas lahan atau dari bangunan terdekatnya. Jadi kalau misalnya ada 2 bangunan, berarti lantai 1 sampai lantai 4-nya ya untuk bangunan yang pertama itu dia jaraknya 4 meter, bangunan yang satu lagi 4 meter, jadi totalnya 8 meter. Kemudian untuk lantai 5 sampai ke atas bagaimana? Nah, dari lantai 5 ke atas, setiap penambahan satu lantai, bangunan itu harus mundur setengah meter. Jadi kalau tadi lantai 1 sampai lantai 4 itu jaraknya harus 4 meter, di lantai 5 itu jadi 4,5 meter, di lantai 6 itu jadi 5 meter, di lantai 7 itu jadi 5,5 meter, dan seterusnya. Kemudian khusus lantai 21 ke atas itu jarak bebasnya itu adalah 12,5 meter. Jadi kalau di lantai 30, 40 itu tetap jarak bebasnya 12,5 meter. Dan ini sekali lagi berlaku untuk satu bangunan. Jadi kalau misalnya ada 2 bangunan bersebelah-sebelahan, berarti kalau misalnya yang satu bangunannya 8 lantai,
yang satu bangunannya 20 lantai, berarti yang 8 lantai ini memiliki jarak bebas sendiri, yaitu berarti kalau 8 lantai, 4 lantai pertamanya dia punya jarak bebas 4 meter, kemudian ke atasnya dari lantai 5 sampai lantai 8 itu setiap lantai mundur setengah meter, berarti kan 2 meter, berarti yang untuk 8 lantai ini jarak bebasnya harus 6 meter. Kemudian untuk yang bangunan sebelahnya yang 20 lantai ini, lantai 1 sampai lantai 4 nya kan 4 meter. Nah, lantai 5 sampai lantai 20 itu berarti 16 lantai ya. 16 lantai, per lantainya mundur setengah meter, berarti 8 meter. 8 meter tambah 4 meter, 12 meter. Nah, ini 12 meter untuk bangunan B. Tadi bangunan A 6 meter, berarti 6 tambah 12, 18 meter. Jadi antara kedua bangunan ini harus 18 meter, kira-kira demikian. Oke, ya dari paparan Pak Randy tadi ya, mengenai batas jarak bebas itu kan karena itu bisa dipahami kenapa namanya piramida ya. Jadi satu dari bawah di sini makin ke atas naik, mundur. Nah, ini kan jadi seperti piramida ya keseluruhan bangunannya. Iya. Memang kelihatannya seperti terkesan membatasi ya. Jadi bangunannya ya begitu aja. Tapi sebetulnya nggak begitu aja. Ini kalau dari regulasi ini diaplikasikan ke rancangan ini, kita malah bisa mengeksplor bentuk yang tidak biasa sebetulnya. Dari masa bangunannya kah, apakah berbentuk seperti gundukan atau piramida, bisa seperti itu, atau bisa juga misalnya kita manfaatkan area yang makin masuk ini untuk misalnya roof garden atau teras atau balkon, justru jadi menghasilkan ruangan yang unik di situ, ruang-ruang di dalam bangunannya sendiri. Ya, ini sebetulnya kita juga pernah punya salah satu proposal yang mengacu ke sini. Kalau dulu mungkin bisa dilihat gambar di sini yang bentuknya memang seperti piramida dan agak curvy, karena kita mengacu ke jarak bebas bangunan ini untuk salah satu perusahaan farmasi ya, head office-nya waktu itu. Ya, itu aplikasinya bisa sampai se-eksploratif itu. Ya, memanfaatkan peraturan tata bangunan untuk meningkatkan kualitas visual dan bentukan masa bangunan ya. Ya, jadi selain untuk mengatur jarak antar bangunan, dengan batas lahan, sebenarnya ketentuan piramida itu atau prinsip piramida ini juga bisa digunakan untuk menentukan jarak posisi atau jarak bebas bangunan terhadap elemen lainnya di sekitar tapak, misalnya tutet tadi, kemudian ada jalur instalasi lainnya, instalasi perkotaan lainnya yang berada di situ. Dan jarak bebas ini itu mengacu kepada bahwa suatu bangunan memiliki bukaan jendela tentunya kalau kita bicara gedung ya, sehingga apabila suatu sisi bangunan tidak memiliki bukaan jendela, maka jarak bebasnya itu dihitung setengah dari ketentuan tersebut. Jadi misalnya tadi bangunan 20 lantai, berarti kan tadi jarak bebasnya itu kan ada 8 meter. Nah, bila salah satu sisinya itu benar-benar masif, tidak ada bukaan, berarti pada sisi tersebut jarak bebasnya itu hanya 4 meter, jadi setengahnya. Dan ini juga kadang bisa disiasati, di mana sekalipun sisi tersebut atau ruangan-ruangan yang menghadap sisi tersebut memiliki jendela, tapi posisi jendela itu dibuat tidak menghadap ke depan, tapi menghadap ke samping. Jadi ini hitungannya tetap tidak memiliki bukaan, padahal sebetulnya memiliki bukaan. Nah, teknik-teknik seperti ini biasa dipakai pada bangunan tinggi yang berada di lingkungan yang cukup padat, sehingga kalau harus memenuhi ketentuan jarak bebas seutuhnya itu menjadi tidak memungkinkan secara bangunan, secara efisiensi bangunan. Jadi biasanya disiasati dengan cara demikian. Oke, jadi ini misalnya contohnya demikian ya. Ini misalnya secara denah nih, dilihat dari atas nih. Ini ada dua bangunan, bangunan A, bangunan B. Sama-sama 20 lantai. Nah, berdasarkan ketentuan metode piramida tadi,
Kalau 20 lantai kan berarti jarak bebasnya itu harus 8 meter ya. Nah, 8 meter itu tuh berlaku buat masing-masing. Jadi bangunan A yang tinggi, yang jumlah lantai 20 lantai, dia harus ada jarak bebas 8 meter. Bangunan B juga karena 20 lantai juga, dia juga jarak bebasnya 8 meter. Jadi anggaplah nih tengah-tengahnya ada suatu acuan, misalnya dinding pagar misalnya. Jadi di sini dia harus 20 meter, harus 8 meter. Di sininya harus 8 meter. Jadi jarak antara keduanya 16 meter. Nah, katakanlah misalnya bangunan B itu sisi sebelah sininya dinding semua, sisi lainnya mungkin ada kaca, tapi sisi sebelah sininya itu dinding semua. Bangunan A sisi sebelah sininya tetap kaca atau ada bukaan jendela. Berarti untuk bangunan A jarak bebasnya tetap 8 meter. Untuk bangunan B, karena sisi sebelah sininya itu tidak memiliki bukaan, maka ketentuan jarak bebasnya yang harus diterapkan cukup setengahnya, jadi hanya 4 meter. Jadi di sini dia 8 meter, di sini dia 4 meter, jadi total 12 meter. Nah, ini contohnya, misalnya kita punya bangunan A, bangunan B. Jadi anggaplah keduanya ini sama-sama 20 lantai. Berarti kan jarak bebas ini harus 8 meter, jarak bebas ini harus 8 meter. Nah, bagaimana kalau misalnya, kan kalau kita tadi bicara mengenai ketentuan jarak bebas itu kan mengatur bila mana suatu sisi bangunan memiliki bukaan, memiliki jendela. Nah, bagaimana misalnya katakanlah bangunan ini, misalnya ini dilihat dari atas ya secara denah, dia ada tonjolan, kemudian ini dinding semua. Pada tonjolan ini, di sini ada jendela, di sini ada jendela, di sininya dinding. Jadi, secara praktis tidak ada jendela yang benar-benar menghadap ke bangunan ini. Sini dinding, jendela, dinding, jendela, dinding. Nah, kalau kejadian seperti ini atau suatu kondisi seperti ini dianggap bahwa bangunan ini tidak memiliki bukaan secara langsung kepada bangunan ini, sehingga jarak bebas yang harus kita penuhi pada bangunan ini hanya setengahnya. Jadi kalau dia 20 lantai berarti hanya setengah kali 8 meter, hanya 4 meter, seperti itu. Dihitung dari ujung ini gitu. Jadi batasnya ke batas ya. Jadi misalnya tadi di sini 4 meter, ini misalnya katakan 20 lantai juga, ini berarti 8 meter. Saya agak jauhkan sedikit ya, biar lebih skalatis. Jadi di sini 4 meter, di sini 8 meter, jadi jarak dari sini ke sini 12 meter. Ini mengacunya ke dinding yang ini ya, bukan yang ini ya? Bukan, karena ini dinding terluarnya. Action. Mengenai jarak bebas seperti yang sebelumnya dipaparkan Pak Randy ya, kita kebetulan ada salah satu proyek yang mengaplikasikan regulasi tersebut di perancangannya, itu di apartemen daerah Tangerang. Kebetulan memang intensitasnya cukup tinggi di lahan yang terbatas, kemudian jumlah unitnya memang agak banyak. Jadi untuk meng-cater kebutuhan yang sedemikian padatnya itu, kita buat arah bukaan seperti yang sebelumnya itu. Jadi arah bukaan tidak saling berhadapan dengan antara satu tower dengan tower yang lainnya. Jadi ketentuan mengenai jarak bebas antar bangunan itu terakomodir. Kemudian juga hal ini jadi penting karena lokasinya di Tangerang dan tidak jauh dari bandara. Jadi memang ada keterbatasan terkait KKOP, batas ketinggian bangunan. Jadi itu salah satu cara yang kita lakukan untuk mensiasatinya. Nah, bagaimana bila bangunan itu posisinya tidak sejajar dengan batas lahannya? Jadi di sini bisa rekan-rekan lihat nih, ada ilustrasinya. Bangunan ini agak miring. Nah, dengan sudut tertentu. Nah, kalau di ketentuan jarak bebas bangunan yang dilihat sudah bukan berapa besar derajat kemiringannya, tetapi jarak antara sudut dinding terluar dengan batas lahannya. Nah, berapapun sudut kemiringan bangunan tersebut, itu akan
jarak bebasnya itu setengah dari ketentuannya. Jadi misalnya ada bangunan, sekali lagi sambil contoh, bangunan 20 lantai, jarak bebasnya harusnya kan 8 meter. Bangunan tersebut miring, posisinya miring terhadap batas lahannya. Nah itu maka sudut bangunan tersebut terhadap batas lahannya jaraknya harusnya setengah dari ketentuan, berarti setengah kali 8 meter yaitu 4 meter. Nah ketentuan hal ini sebetulnya ya bisa menjadi peluang bagi arsitek, bagi pemilik bangunan untuk bersama-sama mendiskusikan berapa sudut kemiringan yang ideal. Karena di sini bisa istilahnya bisa dimanfaatkan, diatur sedemikian rupa sudutnya itu supaya bisa memberikan efisiensi pemanfaatan lahan yang optimal, namun bisa mendapatkan jarak ketentuan jarak bebas antar bangunan ya yang istilahnya sekecil mungkin supaya bangunan itu bisa lebih mendekati batas lahannya. Karena sekali lagi tidak diatur berapa derajat yang berkaitan dengan jarak bebas antar bangunan tersebut, mau hanya 1 derajat, mau 30 derajat, mau 45 derajat, itu semua dipukul rata, dianggap sama. Makanya derajat di sini bukan derajat kemiringan, bukanlah menjadi dasar acuan dalam penentuan jarak bebas. Yang dihitung adalah jaraknya sendiri, jarak dari sudut terluar bangunan terhadap batas lahannya. Kita kembali ke alat peraga lagi ya. Ya. Mungkin lebih jelas nih kalau soal tadi dinding terluar terhadap batas lahan seperti apa. Oke. Jadi di sini misalnya ada suatu kondisi, ini kita lihat dari atas ya. Ini ada bangunan A, bangunan B, kemudian garis ini kita anggap sebagai batas lahan. Nah, kalau bangunannya sejajar, kita fokus pada bangunan A ini, warna hitam ini. Kalau bangunannya ini sejajar dengan batas lahannya, tadi kita sudah sama-sama mengetahui mengenai ketentuan jarak bebasnya. Nah, bagaimana misalnya bangunan ini tidak persis sejajar? Kalau sejajar kan artinya jarak ini misalnya 10 meter, ini juga 10 meter. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dia agak miring? Jadi artinya jarak ini dan jarak ini berbeda. Nah, kalau seperti ini, yang dijadikan acuan bukan berapa besar atau berapa miring, berapa besar sudut kemiringan ataupun seberapa miring dari bangunan tersebut, tetapi lebih kepada, misalnya katakanlah bangunannya seperti ini, jarak antara sudut atau dinding bangunan yang terdekat dengan batas lahannya. Jadi dalam hal ini kalau misal bentuk bangunannya seperti ini, maka titik ini, sudut ini terhadap batas lahan ini. Jadi kalau misalnya bangunan ini 20 lantai, jarak bebasnya kan harusnya 8 meter. Nah, dalam kondisi di mana bangunan itu posisinya bersudut atau tidak sejajar dengan batas lahannya, maka jarak minimum atau jarak bebas minimum antara sudut ini dengan batas lahannya itu adalah setengah dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh bangunan tersebut. Jadi kalau bangunan ini 20 lantai, di mana seharusnya jarak bebasnya itu minimal 8 meter, dalam kasus seperti ini jarak ini minimal hanya 4 meter, jadi setengah dari ketentuannya. Berapapun besar derajat kemiringan bangunan ini terhadap batas lahannya, tetap yang dijadikan acuan adalah titik terdekat, titik pada bangunan tersebut yang terdekat terhadap batas lahan. Jadi kalau seperti ini, maka titik terdekatnya adalah ini, yang ketentuan jarak bebasnya itu mengatur berapa jarak antara titik ini terhadap batas lahan. Kalau seperti ini, berarti titik ini terhadap ini. Seperti itu. Berapapun derajatnya. Berapapun derajatnya. Hanya 1 derajat pun. Iya. Tetap ya. Betul. Jadi makanya yang tadi saya sempat singgung
Sebetulnya ini bisa menjadi suatu trik gitu ya untuk mendapatkan jarak bebas minimal setengah dari yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya ini bangunan 20 lantai, harusnya kalau dia sejajar kan jarak bebasnya dia minimal harus 8 meter kan. Tapi dengan memutar 1 derajat saja, maka titik ini jarak bebasnya minimal tidak lagi harus 8 meter, cukup 4 meter. Seperti itu. Ya memang itu kondisi dari ketentuan yang ada ya. Ya tentunya kita sebagai arsitek, sebagai pemilik bangunan, ya kita bisa menggunakan kondisi tersebut untuk mendapatkan perencanaan atau peletakan posisi bangunan yang paling optimal bagi fungsi yang ingin diakomodir. Masih terkait dengan jarak bebas, ini ada beberapa desain bangunan yang mungkin bisa dikatakan spesifik ya. Jadi seperti bangunan yang memiliki overstack. Bagaimana nih jarak bebasnya perhitungannya? Kalau overstack ini seperti halnya dinding terluar, jadi yang dihitung adalah jarak dari batas terluar overstack itu. Kalau overstack ini lebih kecil sama dengan 1,5 meter, itu jarak yang dihitung adalah dari dinding terdalam, bukan dari overstack terluar. Sementara kalau overstack ini lebih besar dari 1,5 meter, yang dihitung adalah dinding terluar overstacknya. Kasus ini juga berlaku untuk secondary skin. Jadi memang efek bangunannya berbeda ya, bangunan dengan teritis atau overstack dengan bangunan yang memiliki secondary skin. Tapi secara regulasi pengaturannya adalah aplikasinya di lapangan sama. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau demikian sebenarnya ada potensi untuk kita bisa mengolah berbagai macam material untuk diterapkan pada overstack atau secondary skin tersebut ya, karena pada prinsipnya secondary skin kan juga seperti overstack juga ya. Ya. Jadi memang dengan perbedaan, dengan samanya regulasi terkait overstack dan secondary skin ini, ya kita bisa mengeksplor desain kita dari materialnya. Karena kalau kita pakai materialnya seperti katakanlah perforated ataupun ACP ataupun kaca, tampilannya kan juga masing-masing berbeda setelah diaplikasikan sebagai secondary skin ya, terutama ya. Memang di aturan ini tidak ada tidak dibahas atau disinggung mengenai seperti misalnya efek transparansi, harus berapa persen transparansinya, atau misalnya perforasi di secondary skin ini berapa persen dari keseluruhan bidang, itu tidak ada dibahas. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita mengeksplor desain kita dari sisi pendetailan secondary skin-nya. Iya. Jadi mulai dari misalnya aluminium komposit dilubangi, entah dia atau material apapun, misalnya di laser cut, dilubangi dengan pola tertentu. Ya. Kadang kan ada bisa di laser cut pola batik misalnya, ya, gitu, itu sebagai contoh, atau segitiga atau bulat-bulat, atau misalnya ya itu tadi menggunakan material yang sifatnya perforated clad gitu ya kan, karena diameter lubang perforatednya itu kan macam-macam ya. Dan itu kan memberikan persentase transparansi yang berbeda-beda. Seperti kaca juga sebenarnya kan bidangnya solid tapi dia transparan. Atau misalnya berupa rak-rak tanaman itu juga beda ya. Belum lagi kalau kita bicara perkembangan material ini kan sangat cepat sekali ya, apalagi misalnya secondary skin yang menggunakan fabric membran, itu kan perforasinya seperti jarum yang di seluruh bidang itu, kalau memang harus diperhitungkan akan sangat menyulitkan ya. Jadi untuk saat ini aturan yang ada ya sebatas itu. Ya, itu untuk menjembatani berbagai kondisi yang bisa muncul di dalam perencanaan ya. Tadi memang saya lihat secara regulasi ya digeneralisir saja untuk memberikan ruang sebesar-besarnya bagi arsitek untuk mengeksplorasi desain
sesuai dengan bangunan yang sedang dirancang. Ya, sesuai dengan regulasinya tanpa perlu ada pelanggaran atau apapun lah. Iya, dengan tetap memenuhi regulasi yang ada. Nah, kemudian ada ketentuan khusus pada bangunan SPBU atau SPBG, di mana jarak minimal bangunan SPBU tersebut itu adalah 30 meter, di mana dihitung dari tangki penyimpanan bahan bakarnya dengan batas lahan. Ya, kalau terkait SPBU itu sebetulnya salah satu proposal yang kita kerjakan ada juga yang terkait SPBU. Ada satu mixed use kita di daerah Cengkareng. Ini di lantai podiumnya adalah seperti mall kecil. Kemudian di sisi belakangnya itu akan tahap berikutnya direncanakan hotel. Di depan hotel ini direncanakan akan ada SPBU. Nah, terkait regulasi mengenai jarak bebas yang terkait SPBU ini, dalam hal ini karena perencanaan bangunannya jalan terlebih dahulu, berikutnya jarak bebas ini lebih diberlakukan untuk perencanaan SPBU di depannya. Jadi harus mengacu ke jarak bebas tadi yang disampaikan. Bicara soal jarak bebas, ada satu hal lagi yang terkait dengan electrical. Jadi menara sutet ya. Itu kalau kita lihat biasanya daerah di sekitar menara sutet itu kan dimanfaatkan untuk ruang terbuka saja, untuk taman kah atau tanah kosong saja yang tidak dibangun, karena memang ada regulasi juga mengenai jarak bebas terkait sutet. Nah, di sini ini tergantung lagi tegangan dari sutet itu sendiri. Ada jaraknya ditentukan dari tinggi tegangannya. Nah, penerapan mengenai jarak bebas terkait sutet ini bisa ditemukan di salah satu proyek kita di Lot A di Grand Depok City, di mana bagian tengah lahan dilewati jalur sutet. Untuk pembahasan lebih detailnya bisa dilihat di link berikut. Menurut Perda nomor 135 tahun 2019, ada beberapa tipe bangunan yang dikecualikan dalam menerapkan jarak bebas bangunan. Jadi kalau saya baca, saya mengacu kepada perda tersebut. Untuk jarak bebas samping, ini yang dikecualikan adalah gedung dengan kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan tipe tunggal atau kopel pada luas bidang tapak lahan yang dapat dibangun kurang dari 36 meter persegi. Selain itu, yang dikecualikan juga bangunan gedung dengan tipe tunggal atau kopel dengan lebar lahan perencanaan rata-rata sampai dengan 12 meter. Kemudian untuk jarak bebas belakang, yang dikecualikan adalah gedung dengan kegiatan rumah kampung, rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan memperhatikan pencahayaan dan penghawaan alami. Jadi terkait pencahayaan dan penghawaan alami ini, sekalipun ketentuan jarak bebas pada bangunan tersebut tidak harus diaplikasikan, namun sudah menjadi prinsip dalam perencanaan bagi seorang arsitek untuk tetap memperhatikan bagaimana bangunan tersebut bisa memiliki pencahayaan dan penghawaan alami untuk setiap ruangan pada bangunan tersebut. Nah, selain ketentuan jarak bebas antar bangunan, dalam perencanaan bangunan dikenal juga ketentuan atau batasan tinggi bangunan. Antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki acuan atau standar perhitungan yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Jakarta, batasannya ditentukan dalam satuan jumlah lantai. Jadi misalnya untuk kafling ini jumlah lantai maksimumnya 10 lantai atau 12 lantai atau 16 lantai dan sebagainya. Kemudian kalau di daerah lainnya ada juga yang ditentukan dalam satuan meter. Jadi untuk kafling ini tinggi maksimumnya misalnya 100 meter atau 40 meter dan lain sebagainya.
terserah dari arsitek maupun pemilik bangunan untuk membaginya ke dalam berapa lantai. Ya tentunya semakin banyak jumlah lantainya, otomatis tinggi lantai ke lantainya atau floor to floornya akan semakin pendek. Begitu pula sebaliknya. Nah, di batasan tinggi maksimum dalam satuan meter ini juga berlaku untuk KKOP. KKOP atau ketentuan keselamatan operasional penerbangan yang menyatakan berapa tinggi maksimum bangunan pada area di sekitar bandara. Tentunya area atau covering lahan yang semakin dekat dengan bandara akan memiliki batasan KKOP makin rendah. Sebagai contoh, kalau di dekat bandara itu biasanya paling hanya sekitar 20 meter. Jadi ya tinggal dibagi per lantainya mau berapa meter. Kalau per lantai 4 meter berarti paling hanya dapat ya 5 lantai, kurang lebih demikian. Belum termasuk kalau misalnya ada rumah lift, kemudian ada tangga di atap, antena dan lain sebagainya. Nah, KKOP ini akan lebih mengatur atau akan lebih signifikan pada lahan-lahan yang berada persis di jalur runway pesawat. Jadi pada jalur pesawat mendarat maupun tinggal landas. Pada lahan-lahan yang berada atau tidak berada di jalur landasan pesawat tersebut, biasanya ketinggian KKOP-nya bisa lebih tinggi. Hal ini bisa dilihat contohnya pada lingkungan di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Bisa dilihat kawasan pembangunan di Cawang yang tidak berada persis di jalur runway Bandara Halim Perdana Kusuma. Itu kita bisa lihat di daerah Cawang itu ada bangunan-bangunan yang bisa sampai 20 lantai atau sekitar 20 lantai. Itu karena memang dia posisinya tidak persis pada jalur runway pesawat. Nah, kembali lagi mengenai batasan ketinggian maksimum atau jumlah lantai maksimum di Kota Jakarta. Saat ini ketentuan di Kota Jakarta mengatur bahwa jumlah lantai maksimum pada suatu coupling itu boleh melampaui ketentuannya apabila KLB-nya masih memenuhi. Jadi kunciannya adalah KLB. Tentunya hal ini tetap harus memperhatikan ketentuan KKOP tersebut. Nah, kemudian pada suatu lantai, bila lantai itu tingginya tidak melebihi 5 meter, maka lantai tersebut bisa dibagi dua sehingga memiliki mezanin. Jadi katakanlah tinggi lantai ke lantainya 5 meter dibagi dua berarti menjadi 2,5 meter dan 2,5 meter. Tinggal bagaimana kita mensiasati struktur apa yang digunakan pada lantai tersebut, baloknya seperti apa, misalnya menggunakan baja atau misalnya menggunakan metode seperti kalsi floor. Nah, itu bisa membuat struktur atau balok itu bisa lebih pendek sehingga bisa memberikan space yang lebih lega pada lantai tersebut. Nah, kemudian juga ruangan apa saja yang diletakkan di ruangan mezanin tersebut, karena mengingat tingginya yang cukup pendek, jadi tentunya mungkin misalnya ruang servis dan lain sebagainya. Kami rasa cukup demikian ya untuk topik kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, pakai hand sanitizer atau cuci tangan, stay safe, stay healthy, and stay positive. Bye-bye. Sampai jumpa.